Oke guys, welcome back to Max Ihsan. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya di penghujung akhir tahun 2023 ini. Jaga kesehatan karena jujur sekarang lagi musim sakit ya guys ya. Jaga kesehatan blognya juga karena di akhir tahun biasanya blog itu suka sedikit anjlok ya guys ya visitornya. Tenang aja, jangan panik ya guys ya, karena itu cuma efek dari libur panjang aja ya guys ya. Nanti juga visitor bakalan kembali lagi kok ya. Tenang aja, apalagi blog kalian masih dikit visitornya kayak blog saya ya, kayak maxihsan.my.id ini. Paling cuma ratusan visitor per hari ya, nggak terlalu panik lah, jangan terlalu panik ya. Dan di sini saya juga udah bikin artikelnya ya guys ya. Jadi kebetulan dalam video ini saya akan sedikit berbagi tips apa yang harus dilakukan seorang blogger ketika blognya itu tiba-tiba anjlok ya guys ya. Visitornya itu anjlok jadi sepi banget yang tadinya 1.000 fake view per hari lalu tiba-tiba turun jadi 100. Saya aja ya guys ya, normalnya itu dalam sehari itu 350 page view normalnya ya. Tapi untuk hari kemarin saya cuma dapat 150-an. Kita cek ya di statistik di sini. Nah ya, ini untuk kemarin saya padahal sorry ya, di waktu kemarinnya lagi itu saya dapat 350-an ya. Nah, kemarin nih tanggal 28 Desember saya cuma dapat 152. Itu anjlok ya guys ya, hampir setengahnya mungkin yang nggak ada ya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya. Jangan panik juga karena memang ini efek libur panjang seperti itu. Kayak dan hari ini saya baru dapat 145. Mungkin untuk hari ini karena risetnya itu untuk blogger ya guys ya, untuk blogger itu risetnya itu pukul 7 pagi, kayaknya bakalan nyampe sih page view-nya ke 200 ya guys ya. Ini. Oke, ngomongin soal blog sepi ya guys ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang blogger ketika blognya itu sepi guys ya. Jadi di sini kita akan bahas, oke? Oke guys, jadi di sini saya udah bikin artikelnya juga ya guys ya. Eh, nah ini sedang saya muat juga. Mohon maaf ini agak lama ya guys ya karena ya jaringannya agak ngelek guys ya. Mohon maaf karena ini bukan pakai wifi seperti biasanya ya. Karena ini menggunakan wifi inject ya guys ya. Yang saya buat sendiri. Jadi kadang kecepatannya bagus, kadang juga jelek ya guys ya. Oke, balik lagi ke topik utama, ke topik pembahasan apa yang harus dilakukan seorang blogger saat blognya sepi karena libur panjang ya guys ya. Oke, di Indonesia itu libur panjang itu ada dua guys. Pertama, libur lebaran ya, itu yang pertama. Libur lebaran itu biasanya agak lama tuh. Apalagi kalau misalkan apa namanya anak-anak sekolah itu pada libur ya guys ya. Otomatis apa namanya kalau misalkan blog pendidikan yang biasanya nge-share soal apa soal-soal ujian atau soal mata pelajaran itu otomatis bakalan ngedrop banget ya guys ya. Jumlah visitornya karena ya si siswanya juga lebih milih liburan, main game atau ngumpul sama teman sama keluarga daripada harus searching-searching untuk kerjain tugas seperti itu. Nah, selain itu juga ya guys ya, untuk libur panjang ini bukan cuman berimbas pada blog pendidikan aja, tapi ke blog biasa seperti blog Max Ihsan juga sama berpengaruh ya guys ya. Nah, oke, mari kita bahas apa namanya? Apa saja yang harus dilakukan seorang blogger ketika visitor anjlok ya. Nah, di sini tenang aja guys ya. Oke, jadi bla 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 di sini.
perbaiki kualitas blog. Oke. Di sini guys ya, mumpung blog kalian itu sepi pengunjung ya guys ya, karena akibat libur panjang, misalkan libur lebaran atau libur Nataru akhir tahun, itu kalian bisa mengisi waktu dengan memperbaiki kualitas blog ya. Caranya gimana untuk memperbaiki kualitas blog ya? Sebenarnya gampang guys ya. Memperbaiki kualitas blog itu gampang. Kalau misalkan kalian bisa ngecek page speed kalian ya, di apa namanya, page speed insight kalau nggak salah, atau di webdev atau di GTmetrix juga bisa. Periksa dulu kalau misalkan kecepatan loadingnya masih jelek, silahkan dioptimasi lagi. Kalau misalkan ada struktur yang kurang bagus atau error terbacanya, itu sebaiknya diperbaiki lagi. Nah, di sini saya udah menuliskan beberapa caranya ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah menganalisa blog melalui Search Console. Nah, ini penting ya guys ya. Ini penting, kita harus analisa dulu kesehatan blog kita di Search Console. Jangan dulu di yang lain. Kita misalkan bisa menggunakan Semrush atau misalkan menggunakan Ahref ya guys ya, untuk ngecek kesehatan blog kita. Itu jangan terlalu lah, jangan terlalu diarahkan ke sana. Udah yang gratis aja, yang disediakan oleh Google secara langsung, yaitu namanya Google Search Console ya guys ya. Nah, itu silahkan kalian cek di sini ya. Kalau saya ini udah disiapin sih ya. Nah, ini Search Console. Ini blogger dan pemilik situs pasti punya yang namanya Search Console ya guys ya. Karena wajib buat ngindeks artikel di Google, itu nggak akan nongol kalau misalkan nggak didaftarin ke sini ya. Oke, nah di sini biasanya di bagian notifikasi di sini ya guys ya. Nah, di sini bakalan muncul, nah seperti ini. Kami sedang memvalidasi perbaikan masalah HTTPS untuk situs maxihsan.my.id. Jadi, saya menemukan ada satu error ya guys ya. HTTP sama HTTPS. Nah, ini HTTPS tidak dievaluasi. Nah, di sini halaman yang terpengaruhnya adalah satu, yaitu nah ini nih, kena tipu beli motherboard ya. Jadi ini sudah saya validasi dan ini adalah detailnya seperti ini ya guys ya. Nah, contohnya adalah seperti itu ya. Jadi apa namanya, kita analisa kesehatan blog kita itu ada internal link yang broken, atau misalkan ada black ada backlink yang broken juga, yang jelek ya, itu kita perbaiki aja dulu ya. Lalu analisa kecepatan loading blog di versi desktop dan versi mobile ya. Ini sebenarnya eh, penting nggak penting sih ya. Eh, saat ini saat ini jujur kalau saya sih udah nggak mikirin kecepatan loading blog ya. Saya hanya fokus apakah blog itu si template yang kita gunakan itu responsif, baik ketika dibuka di laptop seperti ini, atau misalkan dibuka di smartphone, di tablet ya guys ya, di iPad, di iPhone seperti itu dia masih responsif enggak. Nah, itu yang harus kita ketahui guys ya. Karena dulu saya pernah ada kejadian yang kurang bagus juga. Saya pernah membuat sebuah update tombol di sebelah sini ya guys ya. Nah, tombol back to top itu ketika dibuka di Google Chrome itu bagus, tapi ketika dibuka di Firefox ya guys ya, ternyata di posisinya dia di tengah ya guys ya. Saya nggak tahu itu masalahnya kenapa. Akhirnya saya kembalikan lagi ke versi awalnya ya. Jadi seperti itulah ya. Kita analisa blog kita gitu ya, baik di Search Console atau di search engine juga seperti itu. Cek menu atau submenu pada bagian header juga guys ya. Saat ini Google ingin lebih mengetahui secara detail apakah suatu situs blog itu benar-benar dikelola oleh manusia atau AI. Nah, ini beberapa kali saya bilang juga di video sebelumnya bahwa saat ini itu ya, kita itu saingan itu sama apa namanya, sama AI guys. Jadi banyak sekali blog atau situs yang
membuat artikel itu secara instan ya. Terlepas apakah Google tahu itu dibikin oleh AI atau dibikin oleh manusia ya guys ya. Terlepas dari Google tahu atau enggak. Tapi tentu saja tetap menjadi saingan gitu ya. Jadi kita harus apa namanya, memberikan informasi yang lebih detail kepada Google seperti itu. Caranya gimana? Nah, karena di sini cek menu atau submenu pada bagian header, saat ini Google ingin lebih mengetahui secara detail apakah satu situs blog itu benar-benar dibuat atau dikelola oleh manusia atau AI. Nah, contohnya adalah seperti saya nih. Di bagian sini saya kasih about me ya guys ya. Jadi Google tahu nih, ketika nanti misalkan dia merasa bahwa situs Mokisan ini benar-benar dikelola sama orang atau misalkan dibikinnya sama AI ya, konten-kontennya itu hasil AI seperti itu. Nah, dia bisa lihat di sini ya, di halaman about me. Di sini ada foto saya, alasan saya membuat blog ini, visi dan misi saya membuat blog ini. Nah, itu seperti itu ya. Oke, lanjut. Cari sumber backlink yang bagus, meningkatkan rating dan domain authority blog kita agar semakin dipercaya oleh Google. Nah, ini sembari ya guys ya, sembari kita menunggu blog kita itu kembali dikunjungi banyak orang setelah libur panjang. Nah, kita bisa nyari backlink ya guys ya. Backlink itu sebenarnya udah beberapa kali saya bikinkan kontennya di YouTube dan di blog saya juga ya. Kalian bisa nyari lah di YouTube. Contohnya misalkan cara mendapatkan backlink media nasional secara gratis ya guys ya. Itu lumayan guys. Kurang kurang baik apa coba Max Ihsan sama kalian ya. Beneran guys. Saya aja ngecek backlink dari republika.co.id ya. Itu di situs penjual backlink harganya itu sekitar 3 sampai 4 juta guys. Di Max Ihsan saya kasih tutorialnya gratis guys ya. Oke, jadi jangan lupa subscribe guys ya. Jadi dukung channel ini biar makin gede, biar makin memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat juga ya guys ya. Oke, lanjut kita nggak usah ngomongin backlinknya terlalu panjang karena ini hanya sekedar saran untuk kalian ya, ketika blognya lagi sepi karena libur panjang. Nah, carilah sumber backlink yang berkualitas. Oke, masuk ke poin yang kedua yaitu perbaiki kualitas konten. Nah, perbaiki kualitas konten ini sembari menunggu libur panjangnya usai, kita perbaiki dulu kualitas konten kita. Nah, ini caranya ya guys ya. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas konten. Oke, ini disimpan yang pertama ya guys, poin ini. Kalian itu punya konten yang lama. Taruh kalian itu bikin blog sekitar tahun 2018. Kalian bikin artikel, udah ke indeks, masuk ke halaman pertama Google, tapi tiba-tiba di tahun 2023 konten kalian itu masih ada di Google, hanya saja masuk ke halaman 3 Google atau halaman 3 mesin pencarian Google ya. Nah, otomatis konten kalian itu atau artikel yang kalian bikin itu kualitasnya udah kalah sama artikel-artikel baru dari blog atau situs lain seperti itu. Nah, gimana caranya supaya dia bisa up lagi, dia bisa kembali lagi ke atas? Caranya adalah kalian perbaiki kualitasnya dengan cara menambahkan informasi baru ya guys ya. Tambahin aja pembahasannya. Kalau misalkan awalnya kalian cuma punya 3 poin nih dalam artikel itu, nah kalian tambahin jadi 5 poin ya guys ya. Lalu kalau misalkan ada gambar yang dirasa bagus untuk menambah informasinya, silahkan tambahkan aja ke sana ya guys ya. Ya itu. Jadi perbaiki dulu konten yang lama yang ada di blog kalian seperti itu ya.
Oke, poin selanjutnya adalah buat konten baru yang lebih berkualitas ya. Konten baru berkualitas. Sebenarnya kalau ngomongin masalah konten baru sih tergantung blognya ya. Kalau misalkan blog soal pendidikan atau blog yang membahas teknologi, misalkan ya pasti udah banyak juga saingannya. Tapi intinya kayak gini, berkualitas menurut Google itu adalah kayak gini. Informasi yang disampaikan itu lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Satu poin, kita kunci dulu. Berkualitas menurut Google itu adalah lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi Pak Google itu sekarang tuh udah pinter, nggak kayak dulu. Contoh aja misalkan kayak gini, kalian bikin sebuah artikel berjudul cara download lagu MP3 di Google seperti itu. Tapi dalam isi artikelnya kalian malah membahas yang lain ya, bukan download MP3 tapi malah membahas yang lain. Nah, itu Google auto tahu meskipun dia ke indeks artikelnya tapi otomatis bakalan disimpan di bawah, guys. Atau mungkin 1 bulan atau 1 tahun ke depan dia bakalan deindeks karena Google itu bakalan mengcrawl ulang lagi artikelnya ya. Google itu punya sistem yang tahu bahwa artikel ini tuh berkualitas atau enggak seperti itu. Oke. Jadi buatlah konten yang berkualitas sesuai dengan tema, sesuai dengan judul, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan juga ya guys ya. Intinya kayak gini, kalau misalkan dipertanggungjawabkan itu, kalau misalkan ada komentar yang masuk dan bertanya, lalu kita bisa menjawabnya secara tepat, itu jadi poin plus guys ya. Jangan salah loh, komentar di blog itu, Google itu menilainya loh guys ya, bahwa oh ada interaksi nih antara eh, pengguna internet pencari informasi di Google sama blogger yang menyediakan informasinya, itu ada interaksi, itu bakalan menambah poin plus ya. Jangan salah loh, itu bakalan menambah poin plus blog kita itu ya di mata Google. Jadi buatlah konten yang berkualitas ya, disertai dengan gambar pendukung sebagai penguat informasi ya. Jelas ya, kalau misalkan kalian bikin kayak gini nih, cara memperbaiki handycam Sony misalkan, tapi gambar yang kalian masukkan itu adalah HP smartphone Sony, ya itu udah nggak relevan sama sekali ya guys ya. Itu udah nggak relevan. Jadi Google itu bakalan lebih suka kalau misalkan kalian bikin artikel cara memperbaiki handycam Sony, lalu kalian tuh fotoin satu-satu tuh apa namanya, proses pembuatannya difotoin satu-satu lalu dimasukin ke artikelnya. Mantap, itu Google pasti auto suka banget sama artikel seperti itu ya guys ya. Nah, itu adalah salah satu contoh konten berkualitas di dalam blog. Ya, mantap. Informasi baru ya guys ya. Oke, ini poin yang ketiga guys ya. Coba ide baru aja. Nah, kalau misalkan dirasa nih ya, blog kalian itu selalu sepi, ketambah lagi sekarang lagi libur panjang guys ya, otomatis kalian tuh harus nyoba ide baru gimana caranya supaya mendapatkan banyak pengunjung. Kalau berbicara mengenai gimana caranya agar blog banyak dikunjungi orang, itu pasti kembali lagi ke yang namanya SEO ya guys ya. Ya, bakalan kembali lagi ke yang namanya SEO. Kita tahu sendiri kan SEO itu dibagi dua ya. Ada on page, ada off page seperti itu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya di blog kita seperti itu. Contoh kalau saya nih, dulu saya itu membuat halaman free subscribe ya guys ya di blog Max Ihsan ini ya. Dulu saya bikin apa namanya? Siapa orang yang ngomen yang butuh subscribe sebanyak 10 subscribe, dia tinggal ngomen aja di kolom komentar. Setelah itu subscribe-nya bakalan saya isi. Ya gampang lah, ngasih subscriber 10 itu gampang. Kita tinggal bikin 10 email, bikin 10 channel, subscribe-in deh. Iya kan? Beres. Nah, itu ide saya guys ya. Cuman untuk saat ini saya stop dulu karena nggak akan keburu.
karena saya sibuk, jadi nggak akan keburu ngasih subscribe gratisnya lagi ya. Meskipun emailnya masih ada seperti itu. Nah, kalian tuh coba bereksplor apa namanya, membuat ide baru di blog kalian itu dengan style kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri ya guys ya. Jangan ngikutin saya juga, misalkan bikin free subscriber, silakan aja kalau mau diikuti ya. Tapi kalian harus siap, syaratnya kalian harus siap ketika ada orang yang ngomen minta subscribe, lalu kalian harus siap ngisi. Nah itu guys ya. Oleh karena itu saya sarankan kalian untuk mencoba ide baru ya guys ya. Terserah idenya, sesuaikan aja dengan keahlian kalian. Misalkan di blog kalian itu ada namanya apa namanya, free download desain. Saya juga suka bikin tuh desain kartu pelajar, desain apa namanya CV, kan? Kalian bisa coba juga seperti itu. Ya, intinya coba ide baru aja ya guys ya. Ini udah nyampe ke kesimpulan guys ya. Ya sih, jadi kalau misalkan balik lagi ke masalah blog sepi akibat apa namanya, pengunjungnya itu drop karena libur panjang Lebaran atau Nataru, ya kalian manfaatin aja waktunya untuk memperbaiki blog kalian, meningkatkan kualitasnya ya satu, lalu memperbaiki kualitas konten, lalu meningkatkan juga kualitas kontennya seperti itu. Dan jangan lupa juga guys ya, berdoa bahwa berdoa dan berharap bahwa visitor itu akan jauh lebih baik seperti itu ya, karena intinya sih itu ya. Sebagaimanapun eh, segimanapun kita berusaha, kalau nggak dibarengi sama doa ya berasa kurang ya guys ya. Kalau sayur nggak berasa nggak pakai garam seperti itu. Jadi kita berusaha, lalu terus apa namanya, berdoa juga ya. Oke, itu aja mungkin untuk pembahasan. eh, ini bukan cara mengatasi ya guys ya, tapi ini adalah tips atau trik yang harus dilakukan seorang blogger ketika blognya sepi akibat libur panjang Lebaran atau Tahun Baru. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu, bisa apa namanya, menambah ide lagi buat kalian ya. Silakan kalian lihat-lihat blog saya di sini. Kalau misalkan ada yang apa namanya, bisa kalian tiru, bisa kalian terinspirasi dari blog saya. Misalkan kalian bisa dapat ide baru ya, saya senang senang banget seperti itu ya. Oke, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu channelnya ya. Jadi biar lebih banyak subscribernya, saya lebih semangat lagi. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa belepotan guys, jangan lupa juga untuk like video ini ya guys ya. Oke, see you di next video. Salam blogger.